والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الوالدة ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب. Yang akan disampaikan oleh Abuya Dr. Andes Kiai Haji Saifuddin Marjuki, pengasuh Pondok Pesantren Al-Arsadi Handil Kutai Kartanegara. Kepada yang mulia Abuya, falyatafaddal mazkur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nawwara qulubana binuril ma'rifati wal yaqin wa adkhalana wa jama'ana ma'al awliya wa ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa habibana wa qurrata a'yunina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nur wa ala kulli nur bi barakati sahibin nur wa ala alihi wa ashabihin nur. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim wa nafa'ana bihi fid dharain amin. Sadatunal habaib wa bi jami'i syarifah. Bilkhusus baik Habib yang Assegaf yang dari Pasir Balengkong, Habib Hashim yang dari Simpang Pahit, para habaib-habaib yang lain yang belum tidak bisa menyebutkan nama beliau satu persatu, yang tidak mengurangi rasa takdim dan hormat ulun kepada beliau-beliaunya. Dengan kehadiran beliau di hari ini, mudah-mudahan hati kita, ingatan kita, musyahadah kita selalu terpaut kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sadatunal asatid wa asatidah, para guru-guru agama, tokoh-tokoh agama, para kiai, para ulama yang ulun tidak bisa juga menyebutkan nama beliau satu persatu, yang juga tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim ulun kepada beliau-beliaunya. Dengan kehadiran beliau dari manapun beliau datangnya, dengan kehadiran beliau, karena para ulama, para guru agama adalah para penyambung lidah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, ya insyaallah kita akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dalam kesempatan Allah memutarkan kita hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, yang hari ini kita dikumpulkan kembali oleh Allah di dalam musalla yang penuh barakah ini, yang mungkin kita berada di 22 Rabiul Awal, di mana bulan Rabiul Awal adalah bulan kelahiran Nabi kita, yang sekaligus juga Rabiul Awal adalah bulan wafatnya Nabi kita dari dunia yang fana, meninggalkan dunia yang zahir, pindah ke alam yang gaib atau alam yang mata kita tidak melihat. Tapi alhamdulillah, hati kita, ingatan kita
Dan mudah-mudahan musyahadah kita tidak pernah kita lupa dengan Nabi kita. Karena Nabi kita ini adalah laulaka ma khalaqtul aflaq. Dalam hadis qudsinya bahwa kalau tidak karena engkau ya Muhammad, tidak aku ciptakan alam semesta ini dengan segala isinya. Jadi jelas kalau tidak ada Rasulullah, mungkin kita tidak ada di dunia ini. Kalau tidak dengan barokah Rasulullah, mungkin kita tidak beriman. Kalau tidak dengan tidak barokah Rasulullah, tak mau jadi apa kita ini. Adakah orang yang tidak mendapatkan barokah Rasulullah? Ternyata hidup dunia ini banyak yang tidak mendapatkan barokah dari Rasulullah, yang tidak mendapatkan rahmat dari Rasulullah, yang Rasulullah diutus oleh Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak aku utus engkau ya Muhammad ke dunia kecuali menjadi rahmat. Apakah semua hamba Allah hidup dunia mendapat rahmat? Belum tentu. Belum tentu. Oleh karena itu marilah kita menelusuri kehidupan Rasulullah ini. Semua orang yang hidup di Mekkah mendapat rahmat? Ternyata tidak, Bapak Ibu. Semua orang yang tinggal di Madinahkah padahal mereka dekat dengan Rasulullah? Apalagi mereka hidup sejaman dengan Rasulullah, mereka ketika hidupnya sering bertemu Rasulullah, apakah mereka semuanya dapat rahmat? Juga ternyata tidak, Bapak Ibu. Siapa contohnya? Abu Jahal setiap hari ketemu Rasulullah. Abu Jahal hidup sejaman Rasulullah. Ya, Abu Jahal hidup bersama Rasulullah, tapi Abu Jahal tidak mendapatkan rahmat Allah, sehingga tidak diberikan oleh Allah hidayah dan taufik. Tahu kita Abu Sufyan, Abu Lahab juga tidak mendapatkan rahmat Allah, sehingga Allah menadaskan tambat yada Abi Lahab wa tab. Berarti Abu Lahab tidak mendapatkan rahmat Allah. Banyak orang yang hidup sejaman Nabi tidak mendapatkan rahmat Allah. Timbullah tanda tanya kita dalam kehidupan akhir kurun kita ini. Apakah orang yang hidup di zaman Rasulullah, ketemu Rasulullah, melihat Rasulullah, imannya semua baik, imannya semua bagus? Juga tidak. Sekalipun Nabi berkata, ucapan Rasulullah, tuba liman ra'ani wa liman ra'a man ra'ani, beruntung orang yang pernah melihat aku, dan beruntung pula orang yang pernah melihat orang yang pernah melihat aku. Nabi yang mengucapkannya. Apakah ucapan Nabi ini bohong? Apakah ucapan Nabi ini tidak benar? Ternyata juga tidak. Kenapa? Abu Jahal melihat Nabi. Abu Jahal ketemu Nabi. Tapi kenapa tidak beriman? Apakah ucapan Nabi ini salah? Ternyata marilah kita selusuri, Bapak Ibu. Apakah hanya melihat dengan dua mata kepala? Tapi ternyata Bapak Ibu, Abu Jahal, Abu Sufyan, Abu Lahab dan konco-konco beliau itu hanya melihat Nabi itu dengan dua mata kepala yang zahir, tapi tidak melihat dengan mata hati, tidak melihat dengan ainul basirah. Inilah yang menjadi penyebab Bapak Ibu bahwa Allah tidak menurunkan hidayah. Karena itu kita melihat orang-orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di antara para sahabat yang hidup di zaman Nabi bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, siapa di antara umatmu ya Rasulullah yang imannya baik?" Apakah Abu Bakar ya Rasulullah? Apa jawab Rasulullah? Tidak. Apa Sayyidina Umar ya Rasulullah yang imannya terbaik? Rasulullah juga menjawab, bukan. Bingunglah juga sahabat di zaman itu. Siapa ya Rasulullah? Apa jawab Rasulullah? Nanti di antara umatku ada imannya yang terbaik. Di antara umatku imannya yang hebat,
imannya yang mengagumkan, imannya yang luar biasa, sehingga menurut sahabat, ma minhum ya Rasulullah, siapa di antara mereka ya Rasulullah? Apa ya Rasulullah? Jawabannya, hum lam yalhiquni, mereka tidak pernah ketemu saya, tidak pernah. Ulun pikir kurang lebih lah orang mandik ini juga kada pernah ketemu Rasulullah, kada pernah berdapat Rasulullah. Walam yaroni, dan mereka juga tidak pernah melihat aku. Ya kurang lebih kita lah, berdapat kada pernah, melihat kada pernah, karena beliau tidak meninggalkan foto, karena tidak ada fotonya. Tidak pernah. Tapi kata Rasulullah, wa yuhibbuni, tetapi hatinya Masya Allah. Padahal berdapat kada pernah, ketemu tidak pernah, melihat tidak pernah, tapi hatinya dengan aku, kata Rasulullah, luar biasa. Itulah kita berharap, mudah-mudahan kita yang tidak pernah melihat Nabi, yang tidak pernah ketemu Nabi, mudah-mudahan betul-betul yang ujar Nabi wa yuhibbuni, mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah karunia yang betul-betul hati kita cinta kepada Nabi kita. Karena itu ulun yakin kehadiran kita hari ini dari manapun beliau datangnya, mudah-mudahan hati kita inilah yang sebagaimana apa yang diucapkan oleh Nabi. Kalau kita melihat zaman dahulu dengan cerita Uwais Al-Qarani, hidup sejaman Nabi, negerinya di Yaman, kampungnya Qoron, tapi tidak pernah ketemu Nabi Bapak Ibu. Padahal hidup sejaman Nabi, tapi tidak pernah ketemu Nabi dan tidak pernah melihat Nabi. Tetapi Allah berikan karunia luar biasa di hati Uwais Al-Qarani. Hati beliau Masya Allah dengan Rasulullah luar biasa Bapak Ibu. Sehingga sebelum Rasulullah wafat, Rasulullah berpesan kepada Umar ibn al-Khattab, ya Umar, andai kata nanti suatu ketika di masamu ada seorang datang dari Qoron, namanya Uwais, engkau minta doakan. Itu pesan Rasulullah kepada Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Ternyata Rasulullah wafat. Kemudian bangkitlah jadi khalifah Abu Bakar selama 4 tahun. Setelah Abu Bakar, Sayyidina Umar jadi khalifah. Di zaman khalifah Sayyidina Umar ibn al-Khattab, nah inilah datang kelompok kapilah dari negeri Yaman. Di situlah Sayyidina Umar bertanya, adakah di antara kapilah ini yang bernama Uwais? Ujar ketua kapilahnya, ada di sini ke Uwais. Lalu dia temui, mana orangnya? Temui. Ya Uwais, engkau betulkah namanya Uwais? Iya, jar Uwais. Ikam betulkah datang dari negeri Qoron? Inggih dari Qoron. Ya Uwais, doakan aku. Apa jawaban Uwais? Ya Amirul Mukminin, kada cocok ulun mendoakan pian, kada cocok ulun mendoakanmu, karena pian adalah khalifah yang seharusnya pian yang mendoakan ulun ini. Ujar Uwais. Tapi apa kata Umar ibn al-Khattab? Ya Uwais, ini pesan Rasulullah. Ujar Rasulullah, kalau kau nanti ketemu seseorang hamba Allah yang bernama Uwais datang dari Qoron, dari negeri Yaman, dari Hadrul Maut, minta doakan. Karena itu, wahai Uwais, ini suruhan Rasulullah. Akhirnya apa? Ketika mendengar suara Rasulullah, memang hati beliaunya Masya Allah dengan Rasulullah, maka menggetarlah beliau, mengangkat 2 tangan mendoakan Umar ibn al-Khattab. Bapak Ibu, luar biasa. Nah oleh karena itulah di dalam kehidupan ini Masya Allah, iman kita ini yakin kalau tidak berkah Rasulullah kada beriman kita, Bu. Karena itulah ujar Datuk Kalampayan dalam kitab Tuhfatul Ragibinnya mengungkapkan bahwa al-imanu tasdiqu nabiyina. Iman itu ketika hati kita ini betul-betul tasdik kepada Nabi, terhubung kepada Nabi, ingatan kita kepada Rasulullah, musyahadah kita kepada Rasulullah, inilah yang dinamakan iman. Oleh karena itu kalau kita membaca
sejarah seorang hamba Allah yang bernama Sayyid Abbas Al-Mursi. Beliau dari kehidupannya dan beliau punya murid. Siapa murid beliau? Al-Alim Amah Sayyid Ahmad bin Muhammad Ujaibah Al-Hasani, itu murid beliau yang mengarang kitab Aiqadul Himam, sarah dari kitab Syarhul Hikam, itu murid beliau. Beliau punya murid Sayyidi Ahmad Al-Busiri, pengarang Qasidatul Burdah, murid beliau. Beliau juga punya murid namanya Sayyidi Abi Abdullah Sulaiman Al-Jazuli yang mengarang menuangkan tentang Rasulullah dalam kitab Dalailul Khairat. Itu dia. Apa ungkapan beliau? Walau nasitullah jatan bi Rasulillah hakamtu nafsi kufran. Kalau ulun ninah, aku ini sedetik aja lupa dengan Rasulullah, maka aku hukumkan diriku ini kafir. Masya Allah, luar biasa. Diberikan Tuhan karunia di hatinya, kalau sedetik aja lupa dengan Rasulullah, hukumkan diriku kafir. Amun kita model itu Pak, berapa banyak ada iman dalam Rasulullah. Ini maka Sidin mengatakan orang yang beriman itu sejauh banyak ingatnya kepada Rasulullah, seitu pula banyak imannya. Jadi ulun menyadari dahulu ulun muter sana muter sini Bapak Ibu kada paham dari Rasulullah, muter sana muter sini kada mengerti tentang musyahadah kepada Rasulullah, kesana kesini mengaji kada paham tentang kayak apa menghubungkan ingatan kepada Rasulullah, kada paham. Oleh itu Sidin, iman seseorang itu pantas Nabi mengatakan imanu yazidu wa yanqusu. Iman itu kadang bertambah dan iman itu kadang berkurang. Bila banyak ingatnya lawan Rasulullah, bertambah imannya. Bila kurang ingatnya lawan Rasulullah, berkurang pula ingatannya. Nah, ini maka belum mikirkan kalau sehari 24 jam sehari semalaman ingatnya lawan Nabi cuma 2 jam, berarti 2 jam itulah iman kita. Nang kada ingatnya ada tahu dia 24 jam sehari semalaman, 10 jam kita ingat dengan Rasulullah, berarti 10 jam itulah kita dalam kondisi iman. Nang 14 jamnya antara dua, antara sama lawan Abu Jahal atau sama lawan apa. Oleh karena itu Bapak Ibu, ulun melihat apa ungkapan yang meninggal di Huraidah, kira-kira 2,5 jam dari kota Tahrim menuju Huraidah, Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Apa ujar Sidin? Lau ahjaba anni Rasulullah turfata ain. Kalau aku sekedip di mata saja lupa dengan Rasulullah. Nah ini yang tadi Sidin mengatakan sedetik. Ada ini sekedip mata, torpata ain, artinya sekedip mata tuh hal tahulun berbau ukuran itu. Apakah setengah detik, apakah sedetik juga? Kalau aku sekejap di mata aja lupa dengan Rasulullah, ujar Sidin apa? Adatu nafsi bi ghairil mu'minin. Aku nyatakan diriku itu bukan orang yang beriman. Masya Allah, ada sanggup baik kita ulun membaca langit itu, ada sanggup kita, tapi kita selalu berdoa kepada Allah semoga Allah memberikan hidayah kepada kita. Inilah nang ujar ulun dapat pelajaran dari guru Zaini bin Abdul Ghani, guru sekumpul. Sidin dibina, dibimbing oleh siapa? Oleh Kaji Sarwani Abdan Bangil. Sidin juga dapat dari mana? Dari Sayyid Amin Qutbi Mekah. Sidin dapat dari mana? Dari Sayyid Abdul Karim As-Samman Al-Madani, yang Sidin dibina langsung oleh Rasulullah. Luar biasa. Itulah guru Zaini mengatakan, "Idza aradtal fauza wan najata fid dunya wal ukhra." Kalau kamu hendak dapat untung dunia dan akhirat, fashhadin nuraniyah fi kulli syai'in. Musyahadalah kepada nur Rasulullah setiap saat. Dan fi kulli syai'in itu artinya apapun yang dilihat, ingat Rasulullah. Makanya Sidin melajari waktu itu Bapak Ibu, hanya ulun bisa paham melihat ketika melihat belimbing. Kalau pian kada melihat belimbing, ulun melihat belimbing karena ini ada di muka ulun. Nang di belakang lindung. Melihat belimbing, ingat hati bahwa belimbing ini pun dijadikan Tuhan dari nurnya Rasulullah. Ingat kita dengan Rasulullah. Melihat kanas,
Nggih. Nah ibu-ibu kada melihat kanas. Ulun melihat karena di muka ulun kanasnya. Cuma sebijiannya. Sebijiannya untuk penceramah aja, makian kada. Melihat nanas itu pun dijadikan Tuhan min nuri Rasulillah. Melihat apel, melihat jeruk, melihat pisang, teringat kita bahwa ini dijadikan Tuhan min nuri Rasulillah. Inilah yang menghubungkan kita. Apa? Ya Rabbi sholli ala Muhammad wa ali wa man bin nabiyyi ta'allaq. Ada hubungan, ada koneksi, ada signal Bapak Ibu. Oleh karena itu, kenapa orang-orang solih aulia Allah yang diberikan Tuhan luar biasa? Kenapa? Karena signalnya dengan Rasulullah luar biasa diberikan oleh Allah. Oleh karena itulah kita melihat pakai mukaddam Habib Abdurrahman As-Saghab. Bisi anak 13 dulu itu melajari anaknya. Hubungkan niatmu dengan Rasulullah. Kayak apa menghubungkan niat? Nawaitu kama nawa Rasulullah. Hubungkan niat. Lalu ujar si anak, ya abi, ayo dalil. Pian itu dapat dalil itu dari mana? Wa ayyumal fadail, dan amun itu dia amalkan dikerjakan fadilatnya apa? Apa jawaban ayahnya? Wala tanjur wala tas'al pandur ilayya. Ujar bahasa kitanya, jangan banyak bertakun nih kami ini. Panjur ilayya, ini lihat ya aku nih apa yang diberikan oleh Allah. Sidin saat itu Pak wali kutub Pak. Ada kita ini kutub juga, tapi kutub-kutuban. Hingga Sidin wali kutub diberikan oleh Allah. Kenapa? Ternyata semakin orang dekatnya dengan Rasulullah, semakin ingatannya dengan Rasulullah, semakin musahajah kepada Rasulullah, maka diberikan oleh Allah martabat yang lebih tinggi. Itu sekalinya kuncinya. Lihat kayak Pak Habib Abu Bakar Gersik musahajah khalwat 15 tahun. Kada tahan ngurusi dunia. Kenapa? Menghubungkan ingatan, menghubungkan hati, menghubungkan musyahadah, menghubungkan ruhnya kepada Rasulullah selama 15 tahun. Luar biasa Bapak Ibu. Diberikan Tuhan karunia. Karena itu melihat hampir semua ulun yakin hingga aulia Habib yang apa ngarannya nih di Pasir Balingkong hingga ulun yakin hati Sidin ingatan Sidin musyahadah Sidin tidak pernah lepas dengan Rasulullah. Di mana-mana ulun perhatikan sehingga kita melihat kayak apa Habib Sahibul Inat Habib Abu Bakar bin Salim diberikan Tuhan karunia luar biasa sehingga di makam Sidin tertulis manzaroni hayyan kana au mayitan dhamin ilal jannah. Siapa yang pernah menziarahi aku baik ketika hidup maupun sudah meninggal dunia, dominun ilal jannah, aku jamin mereka masuk surga. Ayo, ada orang mendik nang wani kayak gitu. Ulun ni berputar-putar pian kemana makam-makam aulia, keliling ulun ini, baik nang di dalam negeri maupun di luar negeri, ulun keliling di mana-mana. Tidak ada tulisan model itu kecuali hanya ada di Sohibul Inan Habib Abu Bakar bin Salim. Ini doakan ulun mudahan sehat wal afiat. Kalau ada halangan di akhir bulan November karena ulun hingga hendak berangkat ke Mesir ke Iskandaria, hendak ziarah ke makam Sayyid Abbas Al-Mursi, Sayyid Ahmad bin Muhammad Mujaibah Al-Hasani. Di sana terdapat Imam Ahmad Saidi Al-Busiri pengarang Burdah. Mudah-mudahan nanti setelah itu kami ke Hadratul Maut menziarahi aulia-aulia Allah. Kenapa? Beliau-beliau inilah orang yang dekat dengan Rasulullah. Sehingga anak pakai muqaddam sani tadi pian diajari nawaitu kama nawa Rasulullah wa kama nawa asrafuna sholih. Akhirnya si anak, kalau gitu abahai sudah sami'na wa ata'na, ulun mau pati jarpian aja. Apa? Nawaitu kama nawa Rasulullah wa kama nawa aslafuna sholih wa kama nawa abi. Seperti mana niatnya Rasulullah, niatnya orang soleh, dan niatnya ayahku. Yo, ayah Sidin wali kutub. Ayah Sidin orang soleh. Ayah Sidin orang yang ingatannya, ruhnya, hatinya, musyahadahnya selalu kepada Rasulullah. Nah, apa yang terjadi Bapak Ibu?
Tapi mun ada nang menuruti aku berniat Rasulullahnya niatnya ayahku. Sekalinya ayahnya tukang saung ayam. Lalu kalinya diberikan Tuhan masih jadi tukang saung ayam juga. Mau warisi anaknya niatnya kayak abahnya. Lihat Masya Allah, lihat Bapak Ibu apa perkembangannya pian ke-13 anak beliau menjadi wali kutub ke-13. Subhanallah. Ya. Makanya ulun ceritakan kurang lebih ulun 5 tahun kada datang ke Mendik ini, sebelumnya ulun sering ke Mendik 5 tahun. Mudah-mudahan nang 5 tahun itu kada melupakan ulun dengan Rasulullah. Amun lawan orang Mendik banyak nang kada ingat. Banyak kali ingat ulun 5 tahun kada datang. Tapi datang wah ini perubahan Masya Allah luar biasa, jalannya dah nyaman dah alhamdulillah. Dahulu tak baik hari ini pada nang dahulu gitu aja. Jadi kita berharap juga mudah-mudahan iman kita hari ini lebih baik daripada dahulu. Ini memang kayak gitu. Karena itulah Nabi diutus oleh Allah membuat perubahan-perubahan. Kemana? Mudah-mudahan perubahan hati kita. Makanya banyak kita menceritakan orang solih ini. Kenapa? Karena orang solih pian. Ini kayak datu-datu beliau nang ini. Itu nang perlu kita turuti, perlu kita ikuti. Kenapa? Masya Allah. Ulun sudah kemana-mana berjalan melihat. Ulun bakal. Sehingga ketika ulun membaca kitab Ihya'ul Mayyit, menghidupkan orang meninggal dunia. Ulun pikir kok kitab ini Ihya'ul Mayyit, menghidupkan orang mati. Kayak apa menghidupkan orang mati ya? Oh, sekalinya pian di dalam kitab begitu ulun buka-buka dibaca-baca. Oh, di dalamnya menceritakan semuanya orang-orang solih, menceritakan aulia, yang aulia ini ketemu Rasulullah. Makanya ulun cerita dia kenapa Habib Abdurrahman As-Saggab nang di Hadramaut datang ke sekumpul pada Guru Zaini ketemu Rasulullah yaqzatan di mana Bapak Ibu? Di sekumpul. Habib Salim bin Abdullah bin Umar As-Satiri ketika datang ke sekumpul apa Bapak Ibu? Ketemu Rasulullah yaqzatan di mana? Di sekumpul Bapak Ibu. Tidak menutup kemungkinan kena orang ketemu Rasulullah di mana? Di Mendik 1. Tidak menutup kemungkinan. Di mana ketemu Rasulullah? Di Pasir Balengkong. Di mana ketemu Rasulullah? Tahu di mana? Tidak menutup kemungkinan. Kenapa? Itulah di zaman dahulu ada seorang Habasyah Nigeria bahasa kita wah ini. Ya Rasulullah, aina anta ya Rasulullah? Ya Rasulullah, pian di mana? Apakah Rasul menjawab aku di Makkah? Tidak. Apakah Rasul menjawab aku di Madinah? Juga bukan. Apa ya Rasulullah? Ana ma'aman ahabba. Aku ada bersama orang yang mencintai. Jadi oleh karena itu tidak menutup kemungkinan Bapak Ibu kalau orang Mendik dan sekitarnya hatinya selalu mahabbah, selalu cinta terhubung Rasulullah, tidak menutup kemungkinan Rasulullah itu akan masuk ke sini. Itulah ulun membacakan kitab Aiqudul Himam arangan Sayyid Ahmad bin Muhammad Ujaib Al-Hasan, idza dakhalal hadratu fi qulubi ibadihi. Apabila Rasulullah itu mau masuk ke dalam hati hambanya, siapa aja, mau orang Mendik, inggih, mau orang Simpang Pahit, mau orang Longkali, mau orang Balikpapan, mau orang Samarinda, mau orang Banjarmasin, mau orang Sulawesi, mau orang mana saja, di mana saja, mau sukunya, suku apa saja, mau suku Jawa, mau suku Banjar, mau suku Bugis, mau suku balang suku apa? Nah, ulah kamu menyebutkan lagi-lagi siapa aja sidinnya, mau orang Banjar, mau orang Kalua, mau orang Amuntai, mau orang Tanjung, mau orang Kandangan, mau orang mana aja. Bila mau Rasulullah itu mau masuk ke hatinya, nawwara qulubahu binuril ma'rifati wal yaqin. Bilanya mau Rasulullah itu masuk di hatinya, apa terjadi Bapak Ibu? Maka dibukakanlah oleh Allah cahaya. Riwayatnya Bapak Ibu, ketika Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas
nang makamnya di Khuraidah yang orang sini rajin membaca Rotibul Atos. Itu beliau yang menyusunnya. Beliau waktu umur 3 tahun sudah kada melihat Bapak Ibu. Mata kada melihat. Umur 3 tahun sudah dicabut oleh Allah penglihatan Sidin secara zahir, tapi mata hati Sidin diberikan oleh Allah ketajaman luar biasa. Luar biasa, Bu. Apa? Umur 3 tahun berkembang sampai Sidin bisa mengarang kitab. Sidin bisa mengarang Rotibul Atos. Padahal mata zahir kada melihat Bapak Ibu. Tapi mata batin Sidin diberikan oleh Allah ketajaman. Anak-anak itulah pada saat itu Bapak Ibu, bila orang Sidin itu menurut ceritanya ketujuh berjalan. Iya, berjalan itu apa ya? Ya musafir. Sampailah terakhir beliau mukim di Khuraidah. Kalau orang yang pernah ziarah ke Hadramaut, ke Khuraidah, sampai itu ke makam Sidin sana. Apa? Bila orang melihat Sidin, ketemu Sidin, beriman. Bila orang melihat Sidin, beriman. Bila melihat Sidin beriman. Luar biasa, Bu. Rahasia apa, Bu, yang Sidin miliki? Ternyata Bapak Ibu, ketika orang melihat Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas ini, keluarlah nur min nuri Rasulullah di pancaran muha Sidin tubuh, sehingga orang melihatnya luar biasa, sehingga terpancar, maka hatinya beriman. Itu aja sekalinya modalnya. Kenapa? Ternyata Sidinnya diberikan Tuhan panapi Rasulullah. Kada pernah mainnya Sidin kemana? Wa khassasahu bihamli asrarihi, kemana saja hati beliau tidak pernah lupa dengan Rasulullah. Padahal mata ini kada melihat, Bu. Jadi orang yang buta mata zahir itu tidak menutup kemungkinan imannya. Kadang-kadang bisa lebih baik daripada mata yang melihat. Dan diberikan Tuhan kelebihan nang kada melihat mata ini, tapi mata batinnya diberikan Tuhan kelebihan melebihi nang mata melihat. Siapa? Ketemu ulun di Samarinda, orang buta ditonton. Nah, tonton nang dibaca Quran. Petakon ulun, bini pian berapa? Biniku 2 aja. Nah, julun kalah ulun nang mata melihatnya. Sidin aja nang kada melihat 2 bini. Ulun nang melihatnya sekong. Diberikan Tuhan kelebihan luar biasa. Ayo, luar biasa. Gus Dur. Gus Dur. Mata KTP melihat, jadi presiden. Pian nang mata waras melihat, kira kawa jadi presiden. Kalah. Tapi Gus Dur diberikan Tuhan 2 ketajaman mata hati luar biasa. Makanya orang Jawa Timur mengatakan Gus Dur itu adalah aulia min aulia illah. Ini ulun dengar cerita bahwa Gus Dur itu selama hidupnya jadi presiden tidak pernah membantu pondok pesantren Tebu Irang. Ada pernah membantu pada presiden. Dan Sidin orang Tebu Irang, dan yang di dalamnya itu Kai Sidin, di dalamnya Abah Sidin. Maka menurut beritanya Bapak Ibu, ya di antara keluarga ini kada pang sarik kada, cuma mengerutu tuh ada. Gus Dur sudah jadi presiden. Presiden itu kan tinggal nyoret aja. Tinggal nyoret aja. Bari inget tuh janya. Nah, jadi itu. Tapi kada ada serupiah pun tidak pernah membantu pondok pesantren Tebu Irang. Ayo, bingung orang. Tapi apa yang berikan kelebihan Allah? Ketika meninggal dunia, Gus Dur pesan, makamkan aku di dalam pondok Tebu Irang. Sampai saat ini Bapak Ibu, setelah beliau dimakamkan sana, Masya Allah, manusia siang malam 24 jam berziarah sana, dan orang sekarang apa ngarannya nih, berhadiah luar biasa pondok pesantren Tebu Irang saat ini. Ternyata beliau membantu pondok pesantren setelah meninggal dunia. Luar biasa, yang sudah meninggal dunia bisa menghidupi yang hidup. Ada kita ada model itu.
Makanya kita melihat orang-orang soleh hidup orang meninggal dunia kayak apa? Tuh lihat tuh kelampaian menghidupi juriat sidin yang sudah sidin 200 sekian tahun meninggal dunia, tapi beliau menghidupi dengan ekonominya, menghidupi orang yang hidup. Ayo kita melihat Guru Zaini bin Abdul Ghani, bisa lihat kayak apa pian, kayak apa masyarakat di sekitarnya. Nang sidin mendapatkan barokah dari mana dapatkan? Kalau sidin tidak dengan Rasulullah, tidak dijadikan oleh Allah model itu Bapak Ibu. Karena itu kita melihat di mana-mana ulun keliling, sana mana keliling, karena ulun pingin kemana, di mana pernah orang nang lawan Rasulullah, ulun tahu mendengar ulun datang. Habib Ali bin Ja'far itu sebatu pahat, orang nang selalu lawan Rasulullah, nang ketemu Rasulullah ya hojatan bu ai ketemu Rasulullah kita bangun gini, ulun mendengar, maka tulanglah ulun ke Batu Pahat, hinggih di Johor Baru, naik mobil 2,5 jam ke Batu Pahat dari Johor Baru. Pergi ulun ke sana nama presiden, cuma ketemu 20 menit. Selama minta doakan 20 menit ketemu sidin. Kenapa? Ulun pingin mendapatkan barokah dari beliaunya. Kenapa? Karena beliaunya orang yang selalu lawan Rasulullah. Cuma 20 menit. Ketika itu ulun minta doakan nak bangun pondok pesantren. Ketemu 20 menit selesai. 9 bulan berikutnya meninggal dunia beliaunya. Sekali itu aja ulun pernah seumur hidup ulun ketemu beliaunya. Ketika haulnya, nah ulun datang ke sana. Kenapa? Pingin ittisal yang disebut dengan ittisalul qalbi bi Rasulillah, ittisalul qalbi ma'aman ma'a Rasulillah. Itu pelajaran Bapak yang perlu kita ittisal kita kepada Rasulullah dan terhubung hati kita kepada orang yang terhubung dengan Rasulullah. Kesanalah ulun pergi. Hanyar-hanyar ini mendengar ulun di mana? Ada di Sopeng. Siapa? Sayyid Husain Al-Mahdali yang juga diberikan Tuhan karunia seperti Allah memberikan Habib Ali bin Ja'far Idrus. Tulaklah kami ada beberapa hari 30-an orang kayaknya yang mengiringi olak sana pingin ketemu beliaunya, ketemu salaman minta doakan. Cuma kalau ke Sopeng harus membawa guide yang orang Bugis kalau kada bisa bahasa Bugis, karena beliaunya 75% bahasa Bugis. Ulun kalau bahasa ulun ini paling tahunya dek nawai sangiya. Kada paham ulun apa nang jar pandalkan sidin, tapi ulun dua membawa guide Bugis. Ulun apa jar sidin ini paham ulun. Ketika sidin bahasa Arab paham ulun. Bahasa Indonesianya dikit sekali. Masih hidup sekarang. Kalau kada khilaf umur sidin sudah 96 tahun. Ulun mendengar di mana-mana tanpa kada tahu, kada kisah uyuh, kada kisah berapa habis duit, kada diukur. Kenapa? Ketika kita terhubung dengan orang yang ma'a Rasulullah, kita harapkan barokah di dalam kehidupan kita ini Bapak Ibu. Ternyata Rasulullah ini adalah kunci dalam kehidupan. Anta ba'dallahi mu'tamadi fa bidunya ya wa akhirati ya Rasulullah ikhud biyadi. Anta ba'dallah, setelah Allah nih Rasulullah nang kita berpengikut kuat. Oleh karena itu bulan Maulid bukan hanya Rabiul Awal. Mungkin orang nang awam Rabiul Awal baru ingat Rasulullah. Habis bulan Rabiul Awal ada ingat lagi loh Rasulullah. Ini orang kita awam, tapi orang-orang nang soleh sepanjang usianya, sepanjang umurnya. Berapa tuh lihat tadi? Kalau Abu Jarsidin lau ahjaba anni Rasulullah tarbata ain. Ujar Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attah, aku sekelip di mata lupa Rasulullah. Apa adat tu nafsi bi ghairil mu'minin? Aku hukumkan diriku itu bukan orangnya beriman. Masya Allah, luar biasa Bapak Ibu. Karena kita melihat apa yang terjadi Bapak Ibu. Lihat. Ada seorang habaib namanya Habib Adlan Al-Attas. Apa ketika itu? Sidin masuklah ke daerah nang orangnya itu bukan beriman. Orangnya kan beriman. Masuk sana. Lah masuk sana. Rajanya aja Hindu. Begitu pian orang nang datang ketemu sidin bersalaman. Bila bersalaman masuk Islam. Bila kau ketemu dengan Habib Adnan Al-Attas bersalaman masuk Islam.
nang bersalaman masuk Islam, nang kada mau bersalaman kada masuk Islam. Aneh juga kan itu. Sudah sampailah banyak nang bersalaman, banyak masuk Islam. Sampailah kadang raja. Jangan Hindu ini kan kau dibiarkan ini. Imun dibiarkan ini umatku ini umat sidin berataan ini. Apa? Ayo rombongan kita serang sidin, kita bunuh dan kita bakar sidin itu. Sudah mempersiapkan ini. Orang solih Pak, walau kusyifa anhu waliyuhu la'ujiba. Kalau dibukakan oleh Allah pian kawaliannya, asrarnya disambah orang. Kenapa? Ketahuan sidin dibisiki oleh nang datang nur min nuri Rasulillah. Tuh pian itu sudah rajanya tuh mempersiapkan sudah. Pian hendak diserang, pian hendak dibunuh, pian hendak dibakar. Nah, ujar Habib Abdullah Al-Attas. Ada ya Allah, ulun munajat dengan pian, nyamuk-nyamuk nang halus itu pian jadikan dari nurnya Rasulullah. Sekarang kirimkan nyamuk-nyamuk pian itu ke raja gitu, sebanyak nyamuk. Begitu Allah mengabulkan doa sidin pian. Nyamuk itu dari nurnya Rasulullah. Makanya ada aulia Allah yang nyamuk mengikut itunya kada mau membunuh, ditiupnya aja. Amunnya mahibak lawan darah bekanyang ujarnya biar aja ini dapat kanyang makan dari darahku. Ada kita membanam kita apa sih kita lupa pokoknya kalau kawa lincah lihat apa biar gampang Allah dikumpulkan oleh Allah nyamuk nang halus nyamuk begitu nyamuk nang ada tahu berapa juta nyamuk itu menyerang ini raja banyak nang tentara sidin hendak dikirim matian Pak gara-gara nyamuk aja begitu nyamuk masuk dalam telinga ayo apa pian kada kawa diapai enggih masuk dalam hidungmu diapai enggih apa udah rupanya nah ujar raja melihat raja banyak matian apa jar raja ampun kata raja aku sudah ayo aku minta maaf lawan Habib Abdullah Al-Attas kada jadi aku kada jadi membunuh kada jadi menyelukut kada jadi membanam sudah datang lawan Habib Abdullah akhirnya apa setiap hari Jumat rajanya itu datang lawan Habib Abdullah Al-Attas salaman aja mas salaman boleh setiap hari Jumat dia bersalaman bila hari Jumat datang bersalaman boleh cuman alas karena beriman nang lain-lain bersalaman beriman ini raja ulun kada tahu lagi nih ini kira hati sidin tuh alas benar ini maka kada mau berubah oleh setiap Jumat bersalaman sudah sampai mati Pak mati adatnya orang Hindu Buddha mati dibakar maka disiapkanlah pembanaman dibakarlah itu raja begitu dibakar kada hangit Pak ini raja kada hangit padahal ayo Islam ada tapi kada hangit bingung ini sudah nang lain hangit nang ini kada hangit luar biasa pian nah jadi kalau ada orang sini nang meninggal dunia kada hancur adakah orang nang meninggal dunia kada hancur banyak ternyata Bapak Ibu ulun tuh di Samarinda seberang 7 tahun yang lalu meninggal dunia kemudian dibongkar dipindah ke dekat kampung ulun sekilo Sungai Tanggi dipindah nang dibangunkan itu Pak kain kapannya kada hancur Bu utuh luar biasa ada apa penceramah bukan inggih guru lain ayo ternyata apa mereka tuh kelebihan mesti ada resep ini enggih tapi ulun yakin kalau ada orang keluar sini kalau mati kada hancur itu amalannya makan iwak wadi kira-kira namun cuma iwak wadi hancur juga lihat banyaknya Pak orang solih nang kada dimakan Allah Masya Allah Buya Maliki
Tinggi Habib Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Makki Al-Maliki. Oh, itu orang Wahabi sangat benci lawan Sidin ini. Tapi kalau kau mengalahkan, kalau Sidin punya dalil banyak. Apa jar Sidin dalam kitab Qul Hadhihi Sabili wa annahu la yaqbalu imanu abdin wa in amina subhanahu hatta yu'mina bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan diterima iman kita kalau hanya kepada Allah saja. Maka kita dulu orang guru kita madahi Allah, ingat Allah, ingat Allah. Tinggi. Kenapa maka ujar Sidin Allah aja kada diterima hatta yu'mina bi Muhammadin, kecuali hati kita ada sentuhan iman lawan Nabi. Makanya ulun salah tadi duduk di rumah almarhum Haji Masrani, duduk di kursi melihat. Oh, kenapa tulisannya tuh lihat? Oh, lihat dengan ilmu hidup kita semakin mudah, dengan iman hidup kita semakin indah. Wah, bujur dua julun ini. Nang pusang-pusang itu imannya kada bagus. Kalau orang nang imannya bagus kada pusang, kada gelisah hidup. Kenapa? Kita tahu bahwa kehidupan ini sudah ditentukan oleh Allah. Tinggi. Jadi mau nang bini mati kada dapat lagi, ya sabarlah, kan pusang-pusang. Ya emang itu sudah. Anda kata ditinggalkan bini, kada apa-apa juga. Pada aja bini melebih tinggalkan mau ditinggalkan aku mencari pulang bahasa karena ribet juga. Jadi dalam hidup ternyata yang menenangkan kita hidup ini kan iman. Beduin mensyukurinya, ada beduin ada pusang dua gitu loh. Kenapa? Nah, oleh karena itu kita melihat, masya Allah Bapak Ibu, nang kita melihat tadi, berikan Tuhan karunia, ada dihancur Allah. Ternyata Bapak Ibu diajari Ghazali ikam dalam hidupmu, lihati dirimu, lihati apa? Oh, hakikat rohku dijadikan Tuhan dari Nur Rasulullah. Jasadku pun dijadikan Tuhan dari Nur Rasulullah. Dari ujung rambut sampai ke ujung kaki itu dijadikan Tuhan dari nurnya Rasulullah. Lihati hari-hari. Inilah naman Allah panafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang kenal dirinya akan dikenalkan, dibukakan Tuhan makrifat kepada Allah. Tahu kita, ternyata diriku ini hakikat roh dan jasad dari nurnya Rasulullah, dan Allah yang menjadikannya, menghidupkannya, melakukannya. Ternyata dibukakan Tuhan, nawwara qulubana bima'rifatillah wa rasulih. Model itu pian ulun dulu kada paham. Masya Allah. Jadi wah ini belajar juga ada. Melihat yang dilihat ini mudahan ingat, oh ini jadikan Tuhan dari nurnya Rasulullah. Nang ini dijadikan Tuhan nurnya Rasulullah. Ini dijadikan Tuhan nurnya Rasulullah. Ini menghubungkan ingatan kita, menghubungkan hati kita, dan menghubungkan musyahadah kita kepada Rasulullah. Ternyata Bapak Ibu, inilah yang menjadi sirrul aqwan, sirrul aqwan. Ini menjadi rahasia kehidupan dunia. Masya Allah. Ulun lihat. Oh, ingat ulun. Biar guru ini amalkan itu. Nah, apa amalkan? Ternyata Bapak Ibu yang menentukan kita selamat tidaknya hati kita, bukan amal zahir kita. Yang menentukan selamat tidaknya kita hati kita, bukan amal zahir kita. Itulah Nabi mengatakan, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum. Tuhan kada melihat bentuk rupamu. Ini ulun nang hari ini pakai gamis nang kayak gini, pakai bu nang imamah kayak gini, bukan nang ini nang dilihat ya Allah, bukan. Apa nang dilihat Allah? Walakin yanzuru ila qulubikum. Nang dilihat Tuhan nih, nang di dalam ini kita nang dilihat Allah di hati kita. Oleh karena itu mudah-mudahan kita bisa membenahi hati kita ini. Tinggi. Makanya gunakanlah mata hati kita ini. Memang hati itu bermata kah? Nah, kada tahu juga. Tentunya bermata pasti. Mana kada bermata kada melihat hatinya. Makanya lah disebutlah di dalam hati itu namanya ainul basirah. Melihatnya dengan ainul basirah. Apa yang terjadi Bapak Ibu dengan Habib Adlan tadi? Nah, modal itulah. Oleh karena itu ditanya Habib Adlan al-Lapas.
Kenapa bisa kayak gitu? Nang dibanam kad hangit, nang bersalaman lalon pian itu makanya beriman. Kenapa? Apa jadi ini tanganku ini setiap saat aku bersalaman dengan Rasulullah. Tanganku ini selalu bersalaman dengan Rasulullah. Dengan berkah Rasulullah inilah mereka beriman. Dengan berkah Rasulullah inilah itu raja dibanam kad hangit. Karena ini setiap Jumat bersalaman lalon aku. Luar biasa kan? Oleh karena itu kita berharap mudah-mudahan peringatan Maulid hari ini adalah menjadi Rasulullah hadir dan bekas ini membawa kebaikan buat kita dan membawa rahmat untuk kita dalam kehidupan ini. Makanya lihat pertanyaan mungkar nakir terakhir Bapak Ibu dalam kubur. Nang setelah marabuka wa man nabiyuka wa ma imamuka wa man ikhwanuka wa ma kiblatuka wa ma i'tiqaduka, sudah lewat pertanyaan terakhir. Mahadar rajul, ini laki-laki ini siapa? Kalau bisa menjawab aman kita. Bila kada bisa menjawab cukmar yang mereka bawa dari neraka, pukulkannya, hancurlah luluh kita. Kada kawa raja taguh, hancur juga. Hingga kalau penghidupnya tahan timpasan, tahan peluru, dipukulnya muka nakir, hancur juga. Kalau ada tahan itu apa? Mahadar rajul. Tergantung kita Pak. Kenal apa kada? Walau halam. Itulah nang man kana a'ma fid dunya wa fil akhirati a'ma wa ma lahu minan nasirin. Amun di dunia sudah tidak kenal dengan Rasulullah, kayak apa lagi di akhirat? Tak ada kenal. Wa ma lahu minan nasirin. Pian hendak meminta bantu kemana? Minta syafaat siapa? Oleh karena itu jadi guru saya ini ikam bujur-bujur selama ruhmu masih ada dalam kehidupan ini, pelajari baik-baik, kenali Rasulullah baik-baik, baik itu secara zahir maupun secara hakikatnya, kenali baik-baik Rasulullah. Itulah nang dikisahkan guru saya ini Bu, nang ulun sering ceritakan ibu-ibu hari Sabtu pengajian. Nang pengajian jam 8, jam 2 itu sudah ada ibu-ibu julak-julak dulu sandal di pagar sekumpul itu. Guru Zaini Jersidin keluar pakai sarung, pakai baju oblong, pakai kopi haji keluar. Sekalinya si julak-julak itu tersandar di pagar, mata berpejam, tasbih di tangan. Takoni Guru Zaini, oh julak, di mana goreng? Di mata. Menjawabnya di mata. Sudah itu kan? Tinggal kali esok dijelaskan sini di pengajian. Nih julak-julak songsongnya pang datang pengajian jam 8. Masuk sini itu guringnya kapan? Bila guringnya datang cepat banget. Pengajian jam 8, jam 2 sudah ada kesandar. Kenapa? Karena pingin duduk di muka. Nak parak lawan Gus ini. Itu aja. Makanya pian di sana itu kalau subuh Sabtu biasanya di sana ulun di sana orang kada kawa baca birit panjang karena kaum hawanya kada tahu dia apa. Masuk ayam, diselangnya kayak nyamuk. Namun ada laki-laki tabrak sidin. Kayaknya saking hendak cepat sandal kali sampai terpacul masuk ke dalam roda itu. Ujar abah guru nih aku takune malam tadi. Malah aku nih apa jada jakainya inya tahu tuh nang mananya ini guru ije apa jalannya pastinya buka mata berdiri bersalaman minta doakan tuh pasti. Tapi karena kada kenal lawan guru ijai malah masa menjawabnya. Julak di mana goreng? Di mata. Ya sudah. Itu Bang. Karena kenal lawan guru ini. Kenal di sini mah pastilah minta doakan. Nah inilah jadi aku khawatir di akhir zaman kada kenal lawan Rasulullah. Ternyata di hidup ini nang memberikan kita lihat Pak. Ulun sudah melihat Guru Zaini bin Abdul Ghani, Masya Allah luar biasa lawan Rasulullah. Apa diberikan Tuhan Pak dunianya? Lihat nang paling sugih di mendik ni kada kawa menandingi sidin. Inggil tu nang paling sugih sudah, apalagi nang kada sugih. Nang paling sugih aja kada kawa menandingi Zaini. Makam sidin itu adalah nomor 2 terindah di dunia setelah Rasulullah. Maka ditunggu nih merajab mudahan. Tapi dapat info dun ya insyaallah dibuka kan aja. Nang rajab ini nih. Lu orang pingin melihat kayak apa sidin tu. Rehabnya aja 12 M lebih. 12 miliar lebih rehabnya. Itu kubur sidin. Ayo, ada kubur kita. Inggih misalnya aja kayu bubuas ditinggali anak, ngejar anak, kalau bapak juga, abah ini mati juga sudah, sudah diurusi juga, mati ya sudah. Bah dasar nasib dapat anak.
Inggi, ini anak nang ala tahu di kuitan, inggi jasa kuitan kayak apa, mah hidup kayak apa, mau ongkosi kayak apa, menyekolahkan kayak apa, ini masuk anak nang kada ingat di kuitan, itu masuk nang durhaka, orang nang kada taat lawan Rasulullah ini, nang kita khawatir ujar Nabi, kullu ummati yadkhulunal jannah, semua umatku masuk surga, senang kita, orang Mandik senang, orang Longkali senang, orang Cimpang Pait senang, orang Kalimantan Timur senang, kenapa? Ujar Nabi semua masuk umatku. Tapi hadisnya kalau sampai situ masih ada sambungannya. Ujar Nabi ilaman aba, kecuali nang aba. Aba nang ini. Sahabat bertanya, wa qalu may aba ya Rasulullah. Siapa nang tergolong aba ya Rasulullah? Apa ujar Nabi? Man ata'ani faqad ata Allah. Siapa nang mau pati aku? Siapa nang mengikuti aku? Siapa nang selalu ingat aku? Apa? Itulah orang yang taat kepada Allah. Wa man asoni. Siapa nang kada ingat lawan aku, nang maksiat lawan aku, nang kada mau lawan aku. Nah, lihat sudah. Nang kada mau tuh paham Abu Jahal dibati. Nggih, mun ada orang kita kada mau Rasulullah tuh ya mirip-mirip Abu Jahal. Mirip-mirip Abu Jahal. Nah, makanya apa Tuhan kan memberikan hidayah. Lalu apa? Nah, takutnya kita Bapak Ibu, ternyata Nabi kita ini Masya Allah luar biasa. Makanya Guru Zaini, bisa-bisa ikam dalam hidupmu menggunakan Rasulullah dalam hidupmu. Karena ini banyak orang yang tidak paham menggunakan Rasulullah. Kenapa? Beliau sirul aqwan, rahasia dunia itu sijin. Ternyata rahasia untuk banyak dapat duit Rasulullah, rahasia untuk banyak dapat ilmu Rasulullah, rahasia nyaman hidup di dunia Rasulullah, rahasia nyaman hidup di akhirat Rasulullah. Apalagi? Aduh. Makanya lu melihat Guru Zaini, Masya Allah, diberikan dunianya Bapak Ibu, sampai Habib Hanafi Hariri di Kiau ada kotak mie banyak-banyak, sekali dikira mie, sekalinya Pak suruh bagikan ini ke masyarakat. Berapa duit? 2 miliar suruh bagikan, tapi jangan dikurangi bipai. Nah, untuk pian diberi 100 juta nang membagikan. Tanya Habib Hanafi Hariri, Guru Zaini memberi berapa? 2 miliar suruh bagikan. Ada kita ini ngeluarkan duit 2.000 di kantong angsol, 2.000 aja minta angsol. Luar biasa kan Guru Zaini diberikan Tuhan karunia apa luar biasa. Ayo. Belum lagi yang cerita di Palestina datang 2 kali memberi duit untuk masyarakat Palestina ketika diembargo oleh Israel. Berapa? 2 kali datang lebih dari 1,3 triliun sidinnya. Luar biasa. Allah. Guru Zaini, Habib Abu Bakar Gresik, sugih Bapak Ibu dunianya, mana sugih, mana soleh, mana aulia. Bukan Habib Soleh, Habib Soleh mana sugih, mana aulia, mana minas solehin. Habib sebaliknya. Habib Husain Luar Batang dalam hidupnya sugih, soleh. Habib Husain Probolinggo alim, soleh, sugih. Ada seorang mana kada alim, mana kada soleh, mana kada sugih, jadi tertumpuk di pesonya. Masya Allah, itulah. Tapi kita sadar Bapak Ibu, mudah-mudahan di dalam peringatan Maulid ini ulun sendiri nih, mudahan terbuka ingat ulun, mudah-mudahan kada pernah lupa. Makanya ulun bila melihat TV ini, karena hari-hari melihat TV ini, bini ulun dan bini pian bang. Apa ulun melihat? Di hati ulun ini ruhnya dari Tuhan Nur Rasulullah, hakikat jasadnya dari Nur Rasulullah, dari ujung rambutnya sampai ke situ. Jadi ulun melihat. Nah, senyum kita kenapa? Dari nurnya Rasulullah. Melihat anak. Ada kita ini, makanya di dalam kitab Aqdul Himam, kalau kita hanya melihat zahirnya bahwa zulmatun, amun zahirnya aja dilihat zulma, kedap anu gelap itu hati kada dapat nur. Karena itu melihat, belajar dapat dulu. Melihat kipas angin, mengeluarkan alhamdulillah. Nah, nang tadi panas, jadi nyaman. Tapi neng ini dijadikan Tuhan dari apa? Jangan sebatas kipas anginnya aja melihat, tapi lihatlah asrar daripada kipas angin ini. Dijadikan Tuhan min nuri Rasulillah, lampu dan sebagainya. Bila itulah resep orang-orang solih menghubungkan ingatan hati dan musyahadahnya kepada Rasulullah.
Ada doa, Allahumma alhiq ruhi bi ruhi nabiyil karim. Ya Allah, kau hubungkan ruhku ini kepada Rasulullah. Maka kita baca apa? Salatan yattasilu biha ruhul musalli alaihi bih. Nih, mudah-mudahan ini menghubungkan kita kepada ruhnya Rasulullah. Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi melajari kita sudah. Cuma dahulu ulun baca aja, paham kata. Nggih, wayah ini ya paham jopang sedikit tertalang upih lah. Nggih, supaya apa? Melihat kita. Oh, ingat kita. Apapun yang kita lihat, mudah-mudahan Allah mengingatkan kita. Bapak Ibu, ini adalah resep untuk menjadi kita akan lebih baik iman, dan inilah resep Rasulullah mengakui kita sebagai umatnya. Makanya ulun khawatir dalam kitab Tuhfatul Raghibin yang dikarang oleh Datuk Lampayan Ujo Sidin, nanti ada umat Muhammad yang dimasukkan ke neraka yang tidak akan dibangkitkan selamanya, kekal di neraka. Dulu ngeri jual ini umat Nabi Muhammad nang mana? Oh, sekalinya umat Nabi Muhammad yang hatinya tidak pernah tersentuh dengan Rasulullah, hatinya tidak pernah ingat dengan Rasulullah, hatinya tidak pernah terhubung dengan Rasulullah. Nang ini pian dijadikan Tuhan masuk neraka yang tidak akan bangkit nanti di akhirat. Kita berharap mudah-mudahan di sisa umur kita tidak dijadikan yang seperti ini. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah, Allahumma adkhil min asrarika fi qulubina. Ya Allah, masukkanlah asrarmu ke dalam hati kami, kama dakhalta asraraka fi qulubi ibadika sholihin, sebagaimana asrar ini engkau masukkan ke dalam hati hamba-hambamu yang soleh. Terakhir Bapak Ibu, kisah Syekh Abdul Qadir Jailani. Akhirnya Jailani begitu berjalan ke kuburan, ada orang menjerit, disiksa, mendengar. Lalu Abdul Qadir bertanya muridnya, siapa Pulan-Pulan ini? Ada tahu juga. Pernahkah Pulan bin Pulan ini menemuiku? Kada pernah. Pernahkah duduk di majelis taklimku? Kada pernah. Pernahkah lewat di muka rumahku? Kada pernah. Kada pernah lalu. Kada pernah apa-apa. Lalu apa? Baca Abdul Qadir Jailani sudah. Oh, tapi ya si Abdul Qadir Jailani ini pernah ketika kita berangkat dari mana? Lewat kita. Si Pulan bin Pulan ini pernah melihat debu yang kita lewat, debu itu naik. Inya pernah melihat debu yang debu itu lewatnya si Abdul Qadir Jailani dengan rombongannya. Begitu Abdul Qadir Jailani. Kalau gitu Abdul Qadir Jailani, aku doakan ya Allah, ampuni dosanya, ringankan adabnya, lepaskan dari adabnya. Ternyata ampih menjerit. Kada lagi menangis. Coba apa? Debunya aja bekas lewatnya Abdul Qadir Jailani. Abdul Qadir Jailani orangnya lawan Rasulullah luar biasa. Coba lihat. Jadi ulun yakin bahwa ketika kita terhubung apapun bentuknya, mudah-mudahan yang pernah memberi nasi hari ini ada hubungannya ini kepada Rasulullah. Apalagi nang menggani atur hambal dan sebagainya, ada hubungan menjadi bukti terhubung lawan Rasulullah pada peringatan beliau hari ini. Nang kada memberi apa-apa, inya datang juga ke sini duduk menghadiri datangnya Rasulullah, dapat berkah menjadi bukti Rasulullah. Nang kada mau memberi apa-apa, kada mau membantu apa-apa, malah apa pemulatan itu menghabisi duit aja. Nah, itu kada tahu jadi nang apa nang itu. Kada tahu loh dia, tapi kita berharap sekecil apapun kita pernah terhubung, baik terhubung kepada orang yang dengan Rasulullah, apalagi terhubung dengan Rasulullah, insyaallah pasti kita akan mendapatkan rahmat Allah. Rahmat inilah yang akan menghantarkan kita kepada surga yang dijanjikan oleh Allah. Ma wa'adallahu wa rasuluh, buktinya sadaqallahu wa rasuluh. Nah, mudah-mudahan kita diberikan Tuhan karunia yang baik kesempatan ini, karena ini sudah anubana sudah waktunya, ini sudah jam 4:10. Mungkin kalau kelawasan waktu asarnya terlalu lewat, karena itu mungkin cukup ini yang dapat ulun sampaikan. Mudah-mudahan panitia kada merasa kesal lawan ulun satu mat ngapang berceramah. Kalau pang itu jadi ulun kada kawal lagi menambahi cukup ini, amun pian hendak terus pian aja meneruskan seorang.
Karena ulun malam ini juga habis ini ulun ampun maaf minta halal minta ridha pamit juga ulun hendak boleh karena ulun isuk hendak mengisi acara lagi ini alhamdulillah Allah memberikan luang waktu ulun bisa datang ke Mendik ini padahal sudah 5 tahun yang lalu ulun kada datang sini. Enggih kecuali mun pian hendak menyuruh ulun sini diamkan ulun di Mendik nih. Enggih kan gitu. Enggih nak kayak Habib ini rancak masuk sini karena sini besi kebun di sini. Jadi ulun kira-kira kayak itu juga tuh. Ya kan. Sedikit ini ulun ada apa ngarannya salah hilapnya karena kehidupan ulun ini pencerahan ini ketujuh begaya Bapak Ibu, ambillah nang baiknya, kalau ada nang kurang baiknya buang jauh-jauh, dan kita berharap hidayah dan taufik Allah Subhanahu wa taala selalu terkucur di dalam hati nurani kita. Ulun sekali lagi minta ampun maaf atas segala kekeliruan dan kesalahannya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan doa. Untuk membaca doa kami pintakan kepada Yang Mulia Al-Habib Alwi bin Ali Basim. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma shalli ala nuril anwar wa sil asrar wa tilagi agyar wa mutahiba bil yazan sayyidina Muhammadin al-mukhtar wa ala alihi adhas wa ashabil akhyar. Adina amillahi wa afdalih, adina amillahi wa afdalih, adina amillahi wa afdalih. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighra li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidna ilma wa wasi' lana bi rizqina wa barik lana bima razaqtana waj'alna mahbuban fi qulubi ibadik wa ajam fi uyunihim waj'alna wajhan fid dunya wa akhirah wa minal muqarrabin ya katsirun nawal ya sanafi'al ya qawm bil dawal ya mub'an bil misal faqal hamdu wal minna syafa'an la kulli hal. Allahumma inna nas'aluka hubbaka man yuhibbuka wa hubba kulli amalin yuqarribu ila hubbika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna minadh-dhakirin waj'alna minas-sabirin waj'alna min ibadika shalihin. Allahumma ahsin aqibatana fi umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa azabil akhirah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin al-Bashirin nadiri wa sirajil munir wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Taqabbal ya karim. Sebelum ditutup acara pada sore hari ini, kami selaku panitia dan keluarga besar daripada Jamaah Mushola Ansar sama-sama kita mengucapkan selamat kepada Abuya Kiai Haji Ahmad Marzuki, Kiai Haji Syaifuddin Ahmad Marzuki. Beliau hari ini berulang tahun, yaitu 65. Kita ucapkan selamat, mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat walafiat, rezeki yang halal, selalu dapat membimbing kita ke jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mabruk alfa mabruk alaika mabruk alfa mabruk عليك مبروك مبروك ألف مبروك يا ميلادك مبروك مبروك ألف مبروك عليك مبروك
milad Buya Saifuddin Marzuki. Selamat hari milad, semoga dapat rahmat dari Allahu Ahad hingga hidup selamat. Mabruk alfa mabruk alaika mabruk, mabruk alfa mabruk alaika mabruk, mabruk alfa mabruk ya miladik mabruk. Selamat ulang tahun, semoga berkah turun. Selamat ulang tahun, semoga berkah turun dari Allah pengampun sehingga hidup rukun. Mabruk alfa mabruk alaika mabruk, mabruk alfa mabruk alaika mabruk, mabruk alfa mabruk ya miladik mabruk. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Dengan berakhir pembacaan doa tadi, maka berakhir pula lah acara kita pada sore hari ini. Saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian susunan acara pada sore hari ini. Kami ingin menyampaikan undangan untuk acara Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Masjid Nurul Istiqomah Sekendui RT 9 Desa Mendik pada hari Rabu 19 Oktober 2022 jam 1.30 untuk penceramah Bapak Ustadz Bisrul Hafi, Pimpinan Majelis Ta'lim Tarim Wahlaha Kecamatan Kuaro. Sudah. Hari Rabu 19 Oktober 2022. Salah hilaf mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah selesai. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bien,